Melihat perempuan tersebut, Rudy dengan keras memanggilnya ibu. Namun perempuan yang dipanggil ibu oleh Rudy bingung dan mengatakan dirinya saja masih belum memiliki suami, apalagi menjadi ibu. Mushoku Tensei. Setelah pertemuan Rudy dan Paul yang terpisah selama 5 tahun lamanya, mereka bersama-sama selama kurang lebih 1 minggu dan akhirnya berpisah kembali. Mereka pergi melanjutkan perjalanan mereka masing-masing. Nah, di video kali ini kita akan membahas alur cerita kelanjutan setelah perpisahan Paul dan Rudy. Seperti apakah pembahasannya? Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. 2 bulan telah berlalu sejak perpisahan Rudy dan Paul. Rudy kini telah sampai ke kota pelabuhan Westport. Kota yang pemandangannya cukup megah, mirip dengan Saintport namun lebih besar lagi. Rudy, Iris, dan Richard pergi ke tempat stasiun pemeriksaan. Tidak seperti pemeriksaan yang mereka temui di Saintport, stasiun pemeriksaan di sini merupakan suatu bangunan yang sangat megah. Bahkan ada penjaga berarmor yang berdiri di pintu masuk. Melihat penjaga berarmor tersebut, bukannya merasa cemas kepada penjaga, Rudy lebih cemas apakah armor si penjaga akan cukup kuat melawan Richard dan Iris jika mereka mengamuk. Karena kemampuan serangan kedua makhluk di sampingnya ini begitu tinggi. Namun kita kesampingkan dulu kecemasan Rudy terhadap armor si penjaga. Untuk saat ini, Rudy pergi ke salah satu meja counter dan berbicara dengan salah satu petugas. Rudy berpikir bahwa resepsionis yang ada di sini juga berpayudara besar. Rudy begitu penasaran, apakah di dunia ini ada syarat resepsionis harus memiliki dada besar? Sambil memikirkan hal-hal aneh ini, Rudy kemudian bertanya kepada resepsionis dan mengatakan ingin berlayar. Dan resepsionis menyuruh Rudy untuk menunggu. Rudy menunggu dan melihat keadaan sekitar. Dan Rudy sadar bahwa banyak orang yang sedang menunggu seperti dirinya dan merasa mungkin akan memakan waktu lama di sini. Di sisi lain, entah kenapa Iris tampak gelisah. Iris kemudian mengatakan kepada Rudy bahwa dirinya diawasi. Rudy yang mendengar hal ini langsung mengarahkan tatapannya kepada tempat yang juga diamati oleh Iris. Ternyata para penjaga yang telah diam-diam sedang melirik Iris. Rudy pun penasaran mengapa para penjaga itu harus mencurigai Iris. Dan karena nomor Rudy telah dipanggil, mereka pun menuju kembali ke meja counter. Mereka menyerahkan surat kepada resepsionis dan memberitahukannya bahwa mereka ingin melakukan perjalanan dengan berlayar. Dan saat si resepsionis melihat nama-nama mereka, saat itu pun dia terlihat bingung dan meminta Rudy, Richard, dan Iris atau sebut saja Dead End untuk menunggu. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan tempat duduknya dan menghilang memasuki kantor. Setelah beberapa saat, suara keras terdengar dari jauh di dalam kantor. Dan pada saat yang sama, suara marah seseorang bisa didengar dari luar. Seorang penjaga kemudian berlari keluar dari dalam kantor dan membisikkan sesuatu ke penjaga lain. Dengan ekspresi wajahnya yang keras, penjaga yang berbisik kepadanya langsung berlari keluar. Suasana di sekitar menjadi tak terkontrol. Rudy sedikit khawatir meskipun Rudy sudah menyerahkan surat yang dipercayakan pada Richard. Surat ini adalah surat pengantar milik Richard yang diberikan oleh orang bernama Gus Brass. Dan kemudian resepsionis yang tadi akhirnya kembali. Dia tidak menyembunyikan ekspresinya yang gugup dan resepsionis tersebut meminta Dead End untuk bertemu dengan Doug Buckshell, ketua kantor pabean benua milis, Doug Buckshell von Weiser. Pria itu terlihat seperti babi. Terlihat Buckshell duduk di kursi kulit yang mewah. Tanpa berdiri, ia menyerahkan lembaran kertas di tangannya dan dia melotot ke arah Dead End. Buckshell merasa surat yang dibawa Richard adalah palsu. Buckshell kemudian membuang surat itu, namun ditangkap oleh Rudy dengan cepat. Surat ini tertulis, meskipun orang ini merupakan suku Superdia, aku berhutang banyak kepadanya. Meskipun hanya merupakan kata-kata semata, mereka memiliki semangat yang mengagumkan.
Kamu harus membebaskan biaya perjalanan mereka dan dengan sopan mengirim mereka ke benua tengah. Tertulis Galgard Nasvenik, Grandmaster Order Instruksi. Surat ini diberikan oleh Grandmaster Order Instruksi atau bisa juga dipanggil Gash. Grandmaster merupakan salah satu dari 3 orde kesatria milis. Rudy sendiri sebenarnya penasaran mengapa seseorang seperti itu menjadi kenalan Ruijerd. Untuk Ruijerd yang memang menerima surat dari Gasbras mulai sedikit cemberut. Suratnya dianggap palsu. Ruijerd menyalahkan dirinya sendiri karena dia hanyalah seorang Supardia. Sebenarnya menurut Paul, pria bernama Baksil ini terkenal karena membenci ras iblis. Itulah kenapa Baksil merasa ras iblis seperti Ruijerd tidak mungkin diberikan surat oleh Gas. Karena Baksil telah menyimpulkan bahwa surat itu palsu, Rudy mengambil langkah maju. Rudy berinisiatif menggunakan nama keluarganya agar bisa lolos dari pemeriksaan. Rudy kemudian memperkenalkan dirinya yang merupakan salah satu anggota peringkat rendah dari keluarga bangsawan Greirat, keluarga cabang. Ketika Baksil mendengar ini, dia mulai melihat Rudy dengan rendah dan pada saat itu juga Rudy menunjukkan dan memperkenalkan Eris yang merupakan penerus asli dari nama Boreas Greirat. Eris putri dari Philip Boreas Greirat. Namun tetap saja si babi masih mempertanyakan dan tidak percaya kenapa bangsawan Asura bisa berada di tempat seperti ini. Rudy dengan tenang menjelaskan kejadian 2 tahun lalu yang menimpa Vitoa. Baksil akhirnya mengerti, namun dengan memikirkan ke sisi yang buruk, di mana Baksil mengatakan bahwa Dead End merupakan sekutu kelompok pencuri. Kelompok pencari budak bernama Kelompok Pencari Wilayah Vitoa. Baksil mengatakan bahwa dirinya tahu nama bajingan kecil yang disebut Paul Greirat. Rumor mengatakan bahwa dia merupakan salah satu dari para penculik budak baru-baru ini. Mendengar nama ayahnya disebut sebagai penjahat, Rudy semakin kesulitan untuk menjelaskan kepada Baksil. Dan Rudy kembali ke pertanyaan mengenai surat dari Gasbras yang dikatakan palsu. Dan kemudian senjata terakhir dari Rudy adalah dengan mengatakan nama Sauros, penguasa feodal dari wilayah Vitoa, sekaligus kakek dari Eris. Di sini, Baksil akhirnya sedikit percaya dan meminta bukti jika Eris adalah anak dari bangsawan. Namun Rudy tentu tidak bisa memberikan benda bukti dan mengatakan surat dari Galgard atau Gas adalah buktinya. Setelah berargumen cukup lama, akhirnya Baksil mengizinkan Eris lewat. Ya, hanya Eris saja yang akan ditemani penjaga dari Baksil. Untuk Rudy dan Ruijerd tentu tidak bisa lewat. Dan ketika Rudy memikirkan bagaimana cara mereka bertiga bisa pergi bersama, ada seseorang yang mengetuk pintu masuk. Pintu itu kemudian terbuka bahkan sebelum mendapatkan izin dari Baksil. Seorang perempuan yang mengenakan armor berwarna biru dan rambut berwarna pirang. Melihat perempuan tersebut, Rudy dengan keras memanggilnya ibu. Namun perempuan yang dipanggil ibu oleh Rudy bingung dan mengatakan dirinya saja masih belum memiliki suami, apalagi menjadi ibu. Walaupun Rudy merasa perempuan yang baru masuk ini mirip sekali dengan ibunya secara fisik, namun dia bukanlah ibu Rudy. Dia adalah adik dari ibu Rudy, Therese Latreia. Setelah mengerti bahwa Rudy adalah anak Paul dan melihat mengenai surat yang dibawa Rudy adalah surat asli, Therese berargumen dengan si babi dan akhirnya membawa Rudy. Therese membawa Rudy, Eris dan Ruijerd ke tempatnya. Therese merupakan kesatria kuil yang ternyata pernah bertemu dengan Eris sebelumnya. Therese mengatakan bahwa dirinya berhutang nyawa dengan Eris. Hal ini memang tidak diadaptasi menjadi anime dan pertemuan mereka adalah ketika Eris sedang menjalankan misi melawan goblin. Mungkin jika kalian penasaran ceritanya, kita akan membahas cerita ini di lain video. Nah, setelah dibawa ke tempat Therese, di sana Therese dan Rudy menceritakan masing-masing mengenai kehidupan mereka. Setelah ini, Rudy dibantu oleh Therese akhirnya bisa melakukan pelayaran selanjutnya dan berangkat ke perjalanan lagi. Nah, bagaimana menurut kalian? Akhirnya, Rudy bisa bertemu dengan salah satu keluarganya lagi di sini dan ditolong olehnya.
Apakah akan ada kejutan lain yang menunggu mereka di perjalanan selanjutnya? Tuliskan pendapat kalian mengenai pembahasan kali ini di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Mushoku Tensei selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik dislike jika tidak menyukainya.